Kita kedatangan senior kita ini Ustadz Alfian Tanjung ya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat kita semua memang menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Tapi sekali lagi perjuangan sudah dilakukan. Saya tidak punya kata kecuali salut dan malu saya karena saya tidak bisa membersamai. Jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dengan tinggi sekali. Kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung Alfian. Bung kameramen, ayo dibacain beritanya. Baik, terima kasih Bung Alfian. Juga doa untuk Bung Alfian, semoga tetap sehat, Bung Alfian semangat. Karena bagaimanapun penonton channel Bung Alfian senantiasa menunggu kabar-kabar dari Bung Alfian. Baik, Bung Alfian, kemarin kita berseliweran di WA ya khususnya buat memberikan sedikit sambutan kepada orang-orang yang akan nyamperin Jokowi, ngegeruduk Jokowi tentang ijazah palsu. Jadi mungkin di sesi awal ini gimana tuh ceritanya tuh? Kemudian yang kedua, bagaimana terlihat semangatnya kawan-kawan yang menggeruduk Jokowi, Bung Alfian? Silakan, Bung Alfian. Ya, baik. Saya ingin menyatakan dulu sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sejak mulai aktif tahun 80-an, saya cukup sering di saat-saat momentum tertentu tuh saya ada di dekat lokasi atau kadang-kadang ada hadir di lokasi itu. Dulu tahun 84 ketika peristiwa Tanjung Priuk, saya sempat ada di sana ketika saya masih bisa melihat lelehan darah yang jauh, jaraknya lebih dari 2-5 km. Kok ada orang berani-beraninya bilang bahwa korban pembantaian Tanjung Priuk itu cuma 9 orang. Ya, saya tidak perlu menyebut namanya, mesti jamaah masyarakat semua tahu. Sehubungan dengan acara geruduk rumah Jokowi yang ada di sebuah daerah kelurahan atau kecamatan Sumber. Sumber itu rumah beliau itu di Jalan Kutai Utara nomor 1. Ketika tanggal 15 ada kegiatan di Yogyakarta, saya berkoordinasi dengan apakah teman-teman yang wartawan yang ada di Jogja maupun dengan Bunda Mary dan kemudian juga jumpa dengan Pak Rizal Fadila. Rencananya menggeruduk rumah Pak Jokowi itu dijadwalkan tanggal 16 jam 9.30. Maka akhirnya saya bilang pada kawan yang membersamai saya, maka saya mulai bergerak sekitar jam 9. Jam 9 persis saya lewat di depan ujung gang Jalan Kutai Utara. Itu yang ada sudah berjubel yang namanya seragam hitam-hitam, kaos merah-merah, nenek-nenek, bus-bus itu dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak. Ya, mungkin kalau orangnya tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang ada. Nah, jadi kemudian saya bilang pada kawan ini, yuk kita coba cari jalan alternatif. Kita mencoba berputar menuju jalan di belakang ujung arah balik daripada gang rumah. Udah dipasangin pagar bambu, palang bambu melintang gitu, dibuat melintang begitu. Ya, artinya kita nggak bisa lewat situ lagi. Akhirnya kita coba berbalik dan kita mencoba berkoordinasi dengan kawan-kawan yang sudah siap untuk datang ke tempat Bapak Jokowi. Dan teman-teman menganjurkan agar saya jangan turun di hadapan publik luas. Ya, pertimbangannya tentu mereka punya bacaan sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk meminggir dan kawan-kawan sempat datang dengan berbagai dinamika yang menurut saya menunjukkan satu bentuk ketakutan. Ya. Saya menyimpulkan begitu, ketakutan yang berlebihan dan juga perlindungan protektornya kepada Bapak Jokowi itu menurut saya juga tidak dengan pemahaman ada apa sebenarnya. Kenapa dia harus beramai-ramai menjaga di situ. Nah, akhirnya saya mencoba ada keperluan dulu ke satu tempat dan koordinasi dengan teman-teman, kemudian
saya ingin katakan bahwa acara tersebut mengkonfirmasi bahwa Jokowi tetap tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Walaupun dia teriak-teriak ada ijazah nanti saya akan tunjukkan di pengadilan segala macam. Lah di pengadilan udah berkali-kali nggak ada ijazahnya kok. Ya, tapi memang begitu. Sementara mungkin nanti ada pendalaman dari apa yang cerita awal dari saya, Bung Kameramen. Bagaimana berikutnya saya kembalikan Bung Kameramen dulu. Ya, Bung Alfian, di sesi tengah ini pasca acara kemarin di geruduk rumah Jokowi, ada 3 berita yang muncul yang menurut saya agak unik ya. Yang pertama, Jokowi ke TPUA, tak ada kewajiban saya tunjukkan ijazah asli, Walfian. Kemudian yang kedua, ini antara seling berapa jam kali ya, Bung Alfian? Jokowi tunjukkan ijazah dari SD hingga S1 ke wartawan. Tapi jangan difoto ya. Nah, itu kan aneh itu, Bung Alfian. Nah, itu kita nggak tahu tuh wartawannya siapa tuh. Nah, yang ketiga, Jokowi, saya akan tunjukkan ijazah asli jika pengadilan yang minta. Mungkin di sesi tengah ini, setelah Bung Alfian kemarin sempat melihat ada teman-teman yang menggeruduk, kemudian ada respon 3 berita ini, gimana Bung Alfian? Ya, saya ingin mengatakan bahwa semakin Jokowi itu sudah kehilangan argumentasi. Apalagi ada satu orang dari satu staf, mungkin dari UGM atau dari perguruan tinggi lain, yang menyatakan bahwa Jokowi itu adalah alumni Fakultas Kedokteran, gitu kan? Itu kan semakin nggak keru-keruan nih antara para pendukung-pendukung yang kehilangan akal dan yang bersangkutan sebenarnya sudah habis akal. Jadi kalau boleh saya nyatakan, ketika rombongan selesai pulang dengan sangat kecewa karena tidak terjadi komunikasi yang memadai, maka mereka kemudian kembali ke bus yang mereka gunakan. Di sana ada Bang Bitor Suryadi, di sana ada Pak Rizal Fadilah, di sana ada Ibu Kurnia, di sana ada Bunda Mary, ada perwakilan dari Bukit Tinggi, perwakilan dari Palembang, perwakilan dari Lampung, perwakilan dari Jawa Barat, perwakilan dari Jawa Timur, perwakilan dari Jawa Tengah, perwakilan dari Jakarta. Di dalam mobil itu sebenarnya cukup baik, cukup banyak. Ya, mungkin nanti kalau di sesi akhir akan saya ajak memahami langkah-langkah berikut. Di sesi tengah ini acara tersebut telah bisa membuat masyarakat tahu, dan masyarakat Solo juga ada. Cuma yang saya tahu ya kakek-kakek yang usianya 60-70-an tahun yang benar-benar memahami Jokowi adalah manusia yang banyak membuat kerugian buat peradaban Indonesia. Mereka turun, tapi ya jumlah mereka paling sekitar 70-100 orang saja. Saya jumpa dengan mereka di masjid persis beberapa langkah dari rumah Pak Jokowi ya, karena kemudian saya sholat zuhur berputar sedikit masuk di samping arah ke barat daripada rumahnya Pak Jokowi. Intinya acara kemarin cukup sukses dan perlu ada pendalaman lagi, dan kemudian di komentar tengah ini jangan pernah berhenti karena Jokowi wajib untuk ditangkap karena terlalu banyak hal yang perlu dijelaskan di pengadilan. Kalau mau dijelaskan, ingat para pemirsa, Jokowi sekarang bukan presiden lagi. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, apapun tidak dijaganya dia atau mantan presiden, dan apapun anaknya beliau sekarang wakil presiden, yang pasti itu mungkin diantaranya. Keluarganya pasti dilindungi, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, yang menarik ini ada tweet dari Ferry Amsari, Bung Alfian. Dia tuliskan begini: bagaimana kalau puncak drama ijazah ini adalah Jokowi punya ijazah asli? Apakah Jokowi langsung dianggap terzolimi? Menurut saya, lebih banyak kejahatan moral dan bisnis yang lebih baik dibahas. Soal gratifikasi pesawat jet dari KPK nggak dibahas sekencang ijazah tuh. Kalian nggak curiga? Nah, ini mungkin ya Pak Ferry Amsari belum terkoneksi mungkin dengan yang mengusut ijazah palsu, karena menurut saya teman-teman yang mengusut ijazah palsu semuanya dibahas ya Bung Alfian, mau soal KPK kayak laporannya Ubaidah Badrun. Jadi mungkin untuk closingnya Bung Alfian, ini gimana Bung Alfian biar akhirnya Jokowi mengibarkan bendera putih? Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya sebetulnya sudah mengusulkan, mudah-mudahan Pak Said Didu sangat ingat. Lebih dari 2 kali saya mengajak untuk ada satu tindakan tertentu
sehingga kita punya satu bentuk pembacaan medan perang dan pembagian peran-peran perang ini secara terdistribusi. Nah, kelihatannya belum kesampaian, dan itu juga saya diingatkan oleh Adinda Ahmad Kozinuddin. Nah, buat Bang Ferry Amsari, saya pikir pendapat beliau layak untuk diakomodir dengan catatan bahwa ada semacam pengerjaan tugas-tugas secara serius di posnya masing-masing. Itu makanya saya merasakan perlu adanya semacam kompilasi atau kodifikasi agenda. Itu artinya ke depan Jokowi bisa, kan ada juga yang anak SMK atau SMA atau anak remaja yang mulai menyoal mobil SMK, ya, yang dia menuntut 300 juta atau segala macam. Itu sudah masuk ke pihak yang berwajib atau proses hukum di pengadilan atau lewat kejaksaan dan segala macamnya. Nah, dari saya mungkin untuk aksi geruduk Jokowi menurut saya perlu dilakukan ulang dengan catatan bahwa ajak kawan-kawan yang ada di Solo Raya. Yang kedua, PDIP kan sekarang sesungguhnya tidak lagi bagian dari Jokowi. Nah, itu kalau kelompok itu kemarin diajak ngobrol dan dibicarakan secara lebih persuasif, mungkin orang-orang yang melindungi Jokowi yang jumlahnya nggak sampai 3.000 itu bisa dikepung dengan datangkan sekitar 100 sampai 200.000 orang yang dengan undang-undang yang melindungi harus menyatakan soal ijazahnya secara terbuka di depan konferensi pers. Karena dia tidak pernah menyatakan ijazah asli punya enggak gitu. Kan enggak pernah dijawab gitu. Saya punya ijazah, tapi jangan difoto. Ya, Pak, kalau jangan ini fotonya nih. Nih, dia ketahuan dan orang sudah membacanya, dan sikap di Fakultas Kehutanan kemarin telah menunjukkan bahwa memang pihak UGM sudah babak belur dan telah menghinakan lembaganya dengan sangat menyedihkan. Akhirnya, kepada siapapun masyarakat Indonesia, jangan pernah gentar untuk menghadapi orang-orang culas, orang-orang curang. Maka kita harus melawannya dengan ruh tauhid, Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ganyang orang-orang zalim, ganyang anasir komunis, ganyang yang ingin PKI hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.